dari NTT Romo. Dari NTT ini Flores, Momere. Kalau mau cerita hidup ini terlalu panjang mungkin ceritanya, berjam-jam juga mungkin tidak habis mungkin karena saya tinggalkan tempat lahir saya itu dari tahun 80 tuh sampai dunia sekarang. Tapi saya sempat ke sana saya cuma sendiri. Jalan ke sananya sudah 3 kali saya ke sana. Belum pernah saya bawa itu anak istri. Belum pernah. Baru saya sendiri. Baru orang tua yang melahirkan saya juga, mama itu masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Maka mama itu bilang begini, Pak, semua saudara yang lain dia punya anak saya sudah lihat, saya sudah urus. Tapi yang hanya kamu punya ini belum pernah. Kalau bisa, kalau ada rezeki pulang dulu bawa anak istrimu supaya saya besok-besok kalau Tuhan panggil saya juga saya sudah puas hati karena saya sudah lihat toh. Saya bilangnya mama saya tidak janji. Ya saya juga posisi masih di jauh ini jadi saya tidak janji kapan waktu kalau ada rezeki tetap saya pulang bawa itu anak istri. Karena mama penasaran karena sampai saya punya mulai dari saya keluar itu saya masih muda sampai saya punya anak istri belum pernah saya bawa pulang. Baru saya sendiri yang pulang. Waktu di luar sana itu memang itu ya tantangannya juga luar biasa ya. Ya kalau Romo kalau saya meratu pertamanya kan di Malaysia Timur. Yang masih bujangnya kemarin di Malaysia Timur. Malaysia Timur itu memang saya cukup lama, mulai dari bujang sampai punya anak 4 jadi Malaysia Timur. Setelah punya anak 4, mungkin anak yang perempuan itu umur 22 tahun mungkin ke 3 tahun, saya punya bapak mantu di Toraja sakit, jadi saya diutuskan harus pulang. Saya bilang, ya mau bagaimana kalau keluarga semua kami di situ kan kami 2 orang bersaudara kakak adik itu. Jadi dia bilang, sudah adik kau pulang. Ya, bawa anak istrimu dulu karena orang tua itu butuh kamu. Nah, sudah saya pulang. 2010 itu saya pulang Toraja. Sampai di Toraja, bapak itu memang sakitnya sudah parah. Kalau tidak salah mungkin ada 6 bulan dia punya sakit itu. Bawa ke rumah sakit 9 hari 9 malam dia mati, meninggal. Sampai bapak itu meninggal, belum lagi sempat kan orang Toraja ini kan dia punya anak, dia kan harus meninggalnya bukan langsung dikubur. Bukan kayak kita lain ini. Dia kan harus disimpan dulu, tunggu keluarga semua. Kalau sudah bersetuju, kompak bilang mau dikasih kubur, baru kubur. Jadi saya di situ tunggu itu orang tua itu sampai 1 tahun lebih di atas rumah itu orang tua meninggal itu. Jadi tunggu begini, kaget begini, saya punya panggilan kerja ada di luar sana. Pertama panggilan kerja di Brasil. Tidak dapat di Brasil, keluar tiketnya dapat di Afrika Tengah. Kami 7 orang berangkat. Dari Indonesia ini 7 orang berangkat ke sana. Dari 2000, Romo bayangkan saya keluar dari kampung 2000, mau masuk 2012. 2011 bulan pasca itu saya sudah di Malaysia Timur. Saya sempat ambil paskanya di Januari Februari ya. Sempat ambil paskanya di Malaysia Timur sana. Di sana saya tunggu lagi di Malaysia Timur sana ada mau dekat 2 minggu. Karena tiketnya tunggu tiket datang. Sudah tiket masuk. Karena di Afrika Tengah sudah langsung luncur ke Afrika Tengah. Ke sana ini cuma bawa pengalaman yang ada ini saja yang kita dibutuhkan itu. Kan kita ke sana kan disuruh ajar itu orang Afrika sana. Ini proses ini somel ini, potong kayu log ini disomel besar, gergaji pita itu, gergaji yang lebar itu, panjang. Nah itu yang kita punya pengalaman di situ. Memang Romo selama memang itu dari muda sampai saya punya anak itu masih di situ. Tapi cuma di Malaysia Timur ini saya masih bisa bikin lokal, ekspornya belum bisa, tapi masuk di sana baru saya bisa. Karena di sana harus tes ini ekspornya. Di sana sampai 5 tahun Romo kemarin itu. Afrika Tengah. Jadi saya punya surat itu tinggal 12 hari mau mati. Saya tidak bisa liwat Malaysia Timur. Tidak boleh liwat di Malaysia Timur. Karena di sana kalau kita mau liwat di Malaysia Timur harus batas waktu 3 bulan, 4 bulan. Itu baru bisa. Tapi kalau sudah mepet begitu tidak bisa masuk. Kalau masuk tetap kena tahan. Makanya saya luncur terus dari Afrika itu tembak terus Jakarta langsung ke Makassar. Kemudian di sana berapa tahun? 5 tahun Romo. Dari 2000
Dari 2012 itu sampai 2017 kemarin baru pulang. Tanggal 2017 kemarin tanggal 4 saya sudah masuk di sini Indonesia. Saya dari sananya tanggal 2. Posisi ibu sama anak di Toraja. Di Toraja. Kemudian ke Papuanya? Kalau ke Papuanya ini Romo, saya ini penasaran. Banyak memang ini kalau cerita-cerita ini dari keluarga Maitua, istri ini sama saya ini banyak di sini Papua ini. Oke. Semua ada, saya punya juga ada, sukses semua sudah di sini. Oke. Baru saya keluarga yang cerita. ya, memang ini sukses, ini keluarga di sini sukses. Jadi saya setelah sudah saya pulang dari sana itu ada 8 bulan mungkin saya di kampung itu, saya bilang sama istri, saya bilang Mama bisa nggak saya keluar jalan-jalan dulu di Papua. Dia bilang, oh kamu bagaimana kan? Sudah jauh-jauh, sudah di sana sudah 5 tahun, datang belum lagi kita kumpul. Ya kalau sekurang-kurang bertahun begitu kan bisa. Tapi ya mungkin saya tidak tahu juga. Romo saya memang kalau mau bilang bertahan satu tempat itu kalau tidak sesuai itu tidak tahan. Saya punya kaki ini harus mau jalan lagi. Ya sudah. Saya pamit, Maitua. Dia bilang, ya sudah terserah. Kalau kita larang juga, kamu kan suka mau jalan jadi. Saya bilang tidak, saya mau pantau saja ke Papuanya itu seperti apa. Maksudnya saya sudah jalan sampai jauh-jauh, tapi di dalam kawasan Indonesia saya tidak habis. Sudah saya luncur ke Papua dulu, saya lihat dulu Papua. Setelah sampai di sini, ya mau bilang bagaimana sudah di sini. Saya tidak mencari itu saya punya keluarga, tidak mau. Padahal di Manokwari dekat dari Pelabuhan sama SP8 tidak terlalu jauh, tapi saya tidak pergi mencari. Saya langsung tahan di sana 1 hari, sorenya naik kapal langsung luncur ke sini di Desi. Kebetulan mumpungan saya punya adik ipar satu kan di sini. Nah, saya ikut dia. Sampai di sini, di Mariang ini saya pertama datang 2 bulan saja Romo. 2 bulan saja, teman ajak pergi cari kayu gaharu di hutan. Ini barang yang cari kayu gaharu ini Romo terus terang. Saya daunnya saya tidak tahu, kulitnya saya tidak tahu. Tapi kenapa saya bisa mau? Memang ada alasan kemarin tuh yang saya bisa mau itu begini. Saya punya adik ini kan, dia punya lagi kan orang Jawa. Nah, dia yang bosnya, dia yang mau cari gaharunya. Baru kalau saya jalan ikut dia, kalau saya tidak jalan ikut dia, kalau saya tinggal sama ini kan pemahaman manusia biasa ini kan lain. Masa lakinya jalan kok kakak iparnya ada situ. Walaupun kita ini keluarga tapi ya namanya manusia ini manusia biasa ini pasti ada saja ceritanya. Sudah saja ambilkan keputusan. Terima kasih banyak. Ambilkan keputusan saya ikut berangkat sama-sama. Sampai di sana berangkat sama-sama sampai sana. Kami ada 2 minggu lebih di dalam hutan itu. Dari Ranciki ini nyeberang sebelah satu pulau di situ nama Pulau Bambu. Terima kasih. Nama Pulau Bambu. Nama Pulau Bambu. Saya masuk di situ. Ada 2 minggu di dalam hutan itu. Saya jalan-jalan, saya sesat. 1 malam 1 hari saya di dalam hutan itu. Saya berani masuk itu juga. Saya kalau mau bilang di hutan memang saya tidak terlalu pengalaman banyak sih. Tapi karena saya juga sering ikut orang memburu. Di Kalimantan itu hutannya cukup luas, Romo. Tapi saya bisa masuk. Tapi akhirnya di Papua ini baru saya kena sesat itu. Jadi yang gangguan orang bilang roh jahat itu saya sudah tahu. Sudah perasaan dalam badan ini sudah ada. Jadi saya buat ikut yang cara-cara untuk menawarkan sedikit-sedikit, tapi tidak bisa. Sampai 3 kali saya bikin, masih ikut juga. Sudah tinggal Romo saya angkat tangan saja begini, saya bilang terserah. Sudah sampai situ, saya sudah kena pikiran sudah tidak ada. Saya tinggal bilang saja mau bawa kemana terserah. Tapi kalau di dalam noken saya itu kalau saya ada bawa barang makan, orang tidak bisa dapat saya Romo. Saya punya perhitungan. Biar bagaimanapun pasti ada pantainya. Jauh sampai saya jalan sampai bagaimanapun tetap ada tembus pantai. Tidak mungkin tidak ada. Tapi kebetulan juga saya tidak punya apa-apa saya bawa bekal untuk hidup. Saya naik di atas gunung tinggi itu dari bawah dasar itu saya naik sampai di tengah sana baru saya bermalam di situ di atas kayu. Kebetulan di dalam noken saya itu saya ada bawa sarung Cina ini. Sudah saya sampai di atas saya kasih masuk sarung di dalam kayu. Saya potong kayu 3 saya bawa naik ikat. Saya kasih masuk sarung, saya tidur di dalam kayak ayunan. Saya mau tidur di bawah, saya takut karena orang bilang di sini Papua ini ular putih itu yang paling bahaya. Jadi saya takut sekali. Saya bilang daripada ini ada masalah, mendingan saya tidur di atas. Sudah tidur di atas.
tidur itu sembahyang terus. Dari awalnya saya mau tidur, saya sembahyang, saya panggil itu yang penunjuk jalan, yang jago itu saya panggil. Ya. Besok pagi sampai jam berapa saja pun Bapak akan tunggu di sini. Kamu harus datang di sini tempat Bapak. Sembayangnya pakai sembayang apa? Saya sembahyang cuma Bapak kami, Salam Maria, terus saya sebut orang yang punya nama itu. Ini datang juga. Iya. Besoknya itu jam 10 sudah ada di situ. Tapi selama di rantau itu ke gereja masih lancar ya? Atau? Kalau di sananya ini Romo kita kalau selama di luar itu kalau namanya ke gereja itu ya orang istilah bilang bagaimana ya, kalau orang tua dulu bilang 1 tahun 1 tahun biar sekali, yang penting ada. Okay. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Artinya hari-hari besar yang kayak Paskah, Natal itu biar bagaimana tetap Romo kita harus. Tapi bisa menemukan juga gereja. ada. Cuma di sana bedanya di gerejanya di sana karena dorong sana kan dorong punya ini kan mungkin peraturan beda. Harus terima hosti itu sudah ada kartu memang di badan masing-masing. Jadi mau pergi terima hosti itu tidak dihalangi lagi, tidak ditahan lagi. Kalau ada kartu itu? Ada kartu itu. Sudah jadi pas saat saya mau berdiri ditahan. Belum ada kartu. Karena belum ada kartu tuh. Saya cuma kasih tahu yang penjaganya. Saya bilang saya orang Indonesia. Oh iya. Langsung dia bilang, ya silakan. Saya cuma bilang saya orang Indonesia. Jadi ketika orang, saya sudah berdiri, berarti teman saya itu ikut. Sampai saya dapat terima hosti apa semua. Jadi sudah satu kalinya begitu, lain kali kita sudah tinggal masuk dia sudah kenal. Oh ini orang Indonesia. Kemudian waktu di sini ke gerejanya tuh pas. Kalau di sini selama berapa tahun di sini itu saya di sini Variantin, saya tidak tahu bahwa memang orang sering cerita bilang di sini Katoliknya kan tidak ada. Sempat Bapak Pendeta satu di Basior ini dia sempat kasih tahu saya sampai 3 kali. Jadi kali yang ketiga itu saya cuma bilang, Bapak kalau Katoliknya tidak ada, terima kasih banyak. Tidak apa-apa, nanti saya jalan-jalan ketemu Katoliknya baru saya masuk. Dia bilang, baru Bapak ini sebenarnya, pertama dia tanya, Bapak ini agama apa kan? Saya bilang, saya Katolik. Saya Kristen Katolik. Dia bilang, sama saja mau. Protestan dengan Katolik kan sama saja. Saya bilang, ya benar Bapak, sama saja. Tapi kayak hati ini kayak bagaimana ya? Karena dari awalnya juga saya sudah di situ Katolik. Baru sebentar nanti Bapak bilang harus di sini juga sama. Tapi perasaan saya kayak bagaimana ya? Kayak tidak hati ini kayak tidak terlalu terima begitu. Sudah saya bilang Bapak terima kasih banyak. Bapak ibadah saya, kamu pergi ibadah tidak apa-apa. Biar saya tunggu di rumah. Tapi dia kan maksa suruh saya harus ikut ibadah juga. Sampai dia beri penjelasan saya bilang dulu di sini memang Katolik tidak ada. Cuman kemarin itu saja teman Jawa satu sama keluarganya itu kan gara-gara tidak ada sehingga kami sama dia ikut kita orang kumpul. Saya bilang terima kasih kalau memang teman dia mau ikut, tapi saya biar di rumah saja, saya tidak usah ikut sama-sama ibadah. Saya bilang begitu. Kemudian kok sampai ini? Lama kelamaan saya sudah mau jalan waktu setelah saya kebakaran ini. Mungkin saya masuk mau 3 tahun, mau 2 tahun lebih mungkin kemarin itu, baru saya dapatin. Setelah sudah masuk mau 2 tahun di situ, teman cerita, Bapak agama apa kan? Saya bilang saya Katolik. Ada di jalur satu itu ada Katolik juga baru. Saya bilang siapa? Dia bilang Hengki ini. Nah, Hengki ini. Oh iya, Hengki itu Katolik kan? Dari situ mulai. Sebelumnya kenal Hengki? Kenal. Cuma tidak tahu bahwa dia ini agama apa itu. Oke. Sudah baku kenal. Nanti belum. Istrinya di sana tuh. Jadi saya luncur ke Mamisi, kerja di Mamisi. Romo orang datang pertama-tama di sini tuh di sembahyang di Hengki punya rumah. Saya tidak dapat ikut. Menyesatnya luar biasa. Sudah berapa tahun belum ke komuni setelah pulang? Mau 3 tahun kan Romo? Mau 3 tahun. Jadi setelah saya dari Mamisi, pas ini dorong kasih kabar. Pak Ferry kan? Dia kayak tidak, ini penjual baju. Dia kasih kabar. Dia bilang Romo ada datang. Tapi kita mau turunnya ke sininya susah. Baru pekerjaan itu ditekan, harus cepat selesai karena posisi lokasinya rawan. Okay. Jadi harus cepat kejar.
Ya sudah, saya bilang kalau saya bilang Hengki, saya minta maaf karena ada Maitua juga di situ, ada anak di situ, tolong panggil itu Maitua ke situ. Iya, tidak mungkin cuma ini sekali ini saja, tidak mungkin. Mungkin kali berikut saya bisa ikut. Nah, sudah kali yang ketiga kalau saya tidak salah baru saya dapat ini Romo Thomas ini. Datang Romo Thomas itu, sudah dikasih, sudah di situ baru mulai cerita kenal-kenal. Nah, di situ saya perkenalkan diri sama ini Romo Thomas ini. Baru di situ juga saya baru tahu bahwa ada di Bariangi, ada di Bindesi, tapi di Bindesi saya belum kenal mana satu keluarga yang di Bindesi itu belum kenal. Nah, dari dorongan dari Bosco juga ini, termasuk Bosco ini ya walaupun kita bilang hilang muncul atau mungkin ceritanya tidak ini, tapi saya suka karena dia yang mengenalkan semua yang sampai sekarang ini. Setelah dapat pelayanan di sini bagaimana? Setelah dapat pelayanan di sini, kalau bagi Bapak sendiri itu Bapak sudah bersyukur sekali. Karena apa? Bapak bilang bersyukur. Orang istilah bilang apa? Kalau orang tua itu kan dia bilang kalau kita biar kerja saja, kerja banting tulang biar bagaimana. Entah kalau tanpa niat hati untuk bersembah sama Tuhan itu pasti kita agak susah sedikit. Tapi kalau kita sambil kerja sambil berdoa begitu, nah itu mungkin agak ringan. Biar rasa tadinya susah tapi mungkin bisa keringanan sedikit, itu bisa ada. Sekarang kerjanya apa? Sekarang tidak ada, belum ada kegiatan sekarang. Ada hari-hari kalau selain hari-hari ini hari-hari ini yang dalam waktu dekat ini saya ada bantu orang bikin ini pipa yang mau tarik untuk masuk di teran ini. Berarti serabutan kalau ada pekerjaan dapat. Iya, kalau tidak ya bantu-bantu itu di ini lokasi yang ada dikasihkan kita pemerintah ini, potong-potong rumput. Jadi pendapatan per bulan itu memang berapa? Tidak tetap. Ya Romo, kalau kita mau bilang, kalau hitung kasar saja, yang penting intinya mungkin bisa hanya pas-pas makan saja. Tapi saya bersyukur juga karena ada banget dorongan piaraan ayam, binatang-binatang sedikit-sedikit ini. Saya bisa memenuhi, saya punya anak, punya kebutuhan sekolah, saya bisa tembus. Termasuk anak-anak yang itu dibiayai Bapak semua ya? Yang anak-anak yang dibiaya semua. Kalau Romo datang begini mungkin ada. Tapi kalau bilang mau kegiatan situ agak sulit. Tapi saya bilang tidak apa-apa, ini kan dari hati ke hati saja. Bapak juga tidak bisa paksa kamu bilang harus kita kerja, tidak bisa. Kalau kepingin hati ringan mau jalankan kerja ini untuk kita punya diri, ya jangan kerja. Kalau tidak ya tidak jadi masalah. Bapak kalau misalnya disuruh untuk misalnya kerja untuk gereja itu untuk semangat sekali, kenapa? Ya mau bagaimana kalau ya bukan bilang apa, tapi untuk kita punya diri juga sendiri, jadi kita mau bilang bagaimana lagi. Saya malah senang, malah saya bersyukur sekali karena adanya barang itu. Sedangkan yang lain tidak ada, saya dorong pingin mau begitu, tidak ada dikasih, tidak ada dibenarkan. Itu kan bagaimana rasanya. Apalagi ini kita sudah ada dikasih peluang. Cuma yang teman lain kan kita tidak tahu, kita tidak bisa memaksa. Memang saya juga tidak paksa memang. Paling ini kalau tadi saya sudah bilang sama ini Hengki, kamu pulang kerja kamu langsung singkat atau teman-teman itu kan Romo datang sebentar ini, jadi kita kumpul. Dengan situasi kalau misalnya di Flores kan Katolik banyak toh, kalau di sini orangnya sedikit gimana rasanya gitu? Ya memang agak bagaimana ya kalau memang kalau saya mau lihat dengan di lain tempat itu. Tapi saya itu intinya saja kalau di sini ya sesuaikan dengan apa yang ada tuh di depan. Jadi tapi cuma kalau kita tahu kalau teman lain, kalau Bapak kalau bilang sembahyang, betul sembahyang. Iya. Karena bukan siang hari malam jadi kalau bilang mau sembahyang, ya Bapak betul sembahyang. Bapak fokus di situ. Iya. Kalau mau bandingkan dengan kalau di NTT itu memang kalau di sana tuh memang kalau bilang mau dekat dari begini Natalan Kapaka, ramai luar biasa ramai sekali. Tapi di sini ya keadaan begini, jadi Romo kita mau bilang bagaimana. Tapi ini kan cuma kalau ada Romo begini, biar saya biar sendiri tuh kalau ada Romo begini saya sudah senang sekali. Ya kita ini kan mau ada dana untuk bangun kapel kecil kah di lokasi kita loh. Ke depan ini. Dan memang kita dengan Romo kesini juga sekaligus mau lihat lokasi untuk sekaligus ukur kira-kira di mana tempatnya untuk
kita buka ya, sudah dapat dananya sekaligus pagar keliling toh.